Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Apa kabar adik-adikku semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Amin robbal alamin. Dan juga ingat selalu jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga apabila keluaran selalu jaga jarak. Oke, jumpa lagi dengan saya Sigit Noviadi di dalam video pembelajaran saya, pelajaran PJOK. Adapun materi kita kali ini tentang olahraga atletik pada nomor jalan cepat. Sebelumnya, buat yang belum like dan subscribe channel ini, silahkan like dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan memberikan video-video pembelajaran yang baik dan terbaik untuk adik-adik semua. Adapun peta konsep dari aktivitas pembelajaran jalan cepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, hakikat jalan cepat. Yang kedua, aktivitas pembelajaran perlombaan jalan cepat. Yang ketiga, pertimbangan teknis jalan cepat. Dan yang keempat, peraturan perlombaan jalan cepat. Yuk kita ke materi inti. Hakikat jalan cepat. Jalan cepat adalah gerakan maju dengan melangkahkan kaki tanpa ada hubungan terputus dengan tanah. Nah, berbeda halnya dengan lari. Jadi jalan cepat ini tidak ada jeda atau tidak ada saat dimana kita melayang. Hal itu yang membedakan antara jalan dengan lari. Kalian bisa lihat pada video samping. Nah, ini menunjukkan gerakan lari yang ada saat melayang tanpa menyentuh tanah. Dan ini video berjalan yang menunjukkan dimana kaki tidak ada hubungan terputus dengan tanah. Jadi apabila kaki kanan melangkah ke depan, kaki kiri tetap posisinya di belakang, masih posisi di tanah. Nah, setelah kaki kanan menapakkan ke tanah, barulah kaki kiri melangkah ke depan. Begitu seterusnya. Jadi tidak ada jeda atau saat melayang di udara. Para ahli sering merekomendasikan olahraga jalan cepat ini untuk alternatif atau pengganti dari olahraga jogging. Olahraga jalan cepat ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kinerja intensitas jantung dengan rutin melakukan latihannya, dan juga jantung tidak terbebani. Beda halnya dengan olahraga lari yang dimana jantung dibebani dengan ledakan-ledakan dari kekuatan-kekuatan otot untuk mendapatkan kecepatan. Kalau di olahraga jalan cepat ini, jadi otot tidak melakukan ledakan-ledakan sehingga jantung tidak terbebani oleh olahraga tersebut. Aktivitas pembelajaran perlombaan jalan cepat. Cara melakukan perlombaan jalan cepat pada lintasan lurus. 1. Berjalan di sepanjang lintasan dan upayakan telapak kaki mengikuti garis lurus. Yang kedua, menjaga agar badan bergerak pada jalur lurus sehingga tidak terjadi pengurangan jangkauan langkah ataupun kecepatan. 3. Berkonsentrasi pada gerakan sebelah kaki dalam tahap penarikan dengan menancapkan tumit pada tanah dan berkonsentrasi pada gerakan tersebut oleh kaki yang lain. 4. Seperti pada pembelajaran tahap 3 tadi, tetapi berkonsentrasi pada kaki pendorong. Yang kelima, lakukan pembelajaran ini secara berulang. Pertama, lakukan dengan satu kaki, kemudian lanjutkan dengan dua kaki. Yang keenam, dengan langkah terkontrol, lakukan langkah-langkah percepatan dan perubahan-perubahan irama jalan pada jarak-jarak yang pendek. Aktivitas yang kedua, aktivitas pembelajaran perlombaan jalan cepat pada tikungan. Cara melakukan perlombaan jalan cepat pada tikungan antara lain sebagai berikut. 1. Badan dan kepala diusahakan tetap vertikal. Lengan bengkok pada siku dengan sudut kurang lebih 90 derajat. Yang kedua, setelah kaki belakang melakukan dorongan dengan sempurna, segera bergerak maju dan ujung jari kaki dekat dengan tanah. Yang ketiga, kaki depan ditarik ke belakang dan luruskan sampai mencapai penarikan dan dorongan. Yang keempat, kaki bergerak pada satu garis dalam arah jalan cepat dan titik pusat gravitasi menempuh jalur yang sama. Sekarang kita ke aktivitas dalam perlombaan. Yang pertama, gerakan start. Dalam jalan cepat itu tidak ada gerakan khusus untuk melakukan start. Jadi start yang biasa digunakan itu biasanya start berdiri. Karena di dalam jalan cepat gerakan start itu tidak berpengaruh pada hasil. Nah, aba-abanya pun kurang lebih sama dengan pada start pada umumnya. Bersedia, siap, iya.
Selanjutnya gerakan langkah kaki. Nah, seperti pada awal tadi, jadi gerakan berjalan cepat ini tidak ada putus hubungan dengan tanah. Jadi jangan sampai terputus dengan gerakan tanah. Nah, mungkin apabila adik-adik mencoba melakukan jalan cepat, itu pasti akan terlihat lucu karena pinggangnya tergiol-giol, tapi seperti itulah gerakan alami pada jalan cepat. Jadi karena kaki kita diluruskan sehingga membuat pinggul kita harus bergoyang, tapi bukan disengaja. Kebanyakan adik-adik pada saat saya mengajar itu selalu terlihat lucu apabila ada murid-murid melakukan aktivitas jalan cepat, kawannya sedang melakukan jalan cepat, yang lain pasti ketawa. Kenapa? Karena lucu melihat gerakan jalannya, seperti gerakan pinggul bebek bergoyang-goyang kiri dan kanan. Tapi itu adalah gerakan alami yang muncul pada saat kita melakukan jalan cepat. Nah, selanjutnya kita ke gerakan atau cara dalam memasuki finish. Tidak ada gerakan-gerakan khusus untuk memasuki finish, seperti hanya lari, mungkin memukulkan badan. Nah, di dalam jalan cepat ini gerakannya ya kita maju aja, berjalan aja secepatnya sehingga masuki garis finish. Nah, sekarang kita masuki ke poin ketiga, pertimbangan teknis jalan cepat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau dihindari dalam melakukan jalan cepat. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, hilangnya kontak dengan tanah. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada jeda saat melayang atau kedua kaki tidak menumpu di tanah. Jadi kalau di dalam jalan cepat itu tidak boleh. Itu merupakan suatu pelanggaran. Yang kedua, badan terlalu condong ke depan atau tertinggal ke belakang. Nah, itu juga merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam jalan cepat. Yang ketiga, menarik atau menurunkan titik pusat gravitasi badan. Yang keempat, mendorong titik pusat gravitasi mengikuti jalur zigzag. Dan yang kelima, langkah terlalu pendek. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan jalan cepat. Ada juga hal-hal yang perlu diutamakan dalam jalan cepat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lutut tetap lurus pada saat melakukan fase tumpuan kaki. Jadi lutut tidak boleh ditekukan pada saat kita melangkah ke depan. Nah, jadi posisi kaki lutut tetap lurus. Itu harus diperhatikan dan diutamakan. Yang kedua, perkuatkanlah otot-otot bagian belakang atau punggung dan juga otot-otot perut. Yang ketiga, cegah badan dan tangan atau lengan diangkat terlalu tinggi. Yang keempat, gerakan kaki pada garis lurus atau di atas garis lurus. Yang kelima, lakukan daya dorong yang penuh. Gunakan gerak lengan yang mudah dan gerakan pinggul. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, gerakan pinggul. Jadi pinggul itu seperti bergoyang. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keempat atau poin terakhir, yaitu peraturan dalam perlombaan jalan cepat. Adapun peraturan perlombaan jalan cepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, peraturannya menghendaki agar tidak ada terputusnya kontak dengan tanah. Seperti yang tadi, kita kembali lagi ke awal. Jadi tidak ada jeda atau waktu di saat badan kita melayang, jadi tidak terputus kontak kaki kita dengan tanah. Yang kedua, lutut kaki penumpang harus tetap lurus pada fase menumpu. Yang ketiga, lengan dan bahu tidak harus terlalu banyak diangkat pada saat berjalan. Yang keempat, kaki harus bergerak di sepanjang garis lurus. Jangan dibiarkan memotong garis bayangan jalan. Yang kelima, sikap badan harus tetap vertikal ataupun condong sedikit ke depan, kurang lebih sudutnya 5 derajat. Yang keenam, pinggul usahakan posisinya tetap rendah selama berjalan. Hindari gerakan ke samping yang berlebihan. Oke adik-adik semua, demikianlah pembelajaran PJOK kita, materi atletik nomor jalan cepat. Semoga di video ini bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas-tugas belajar dari rumah di masa-masa wabah ini. Dan juga semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekali lagi bagi adik-adik yang mungkin belum like dan subscribe di channel ini, silahkan like dan subscribe di channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa selalu memberikan video-video pembelajaran yang baik, yang terbaik, video-video informasi dan video yang menarik buat kalian semua.
Oke, saya Sigit Noviadi, saya guru PJOK di SMA Negeri 1 Noyan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.